manfaat yang dapat diperoleh. Nah, lalu kata Ibn Abbas apa? Ketika ayat itu diturunkan, nah, lalu dalam bayangan para sahabat ini keingatan, oh arwah si Anas semalam itu suhunya minum-minuman. Nah, lalu kan terus tanya, bagaimana sih? Kayak apa? Orangnya kan sudah mati, taubatnya kan mungkin lagi. Nah, lalu turunlah ayat yang tadi. Nah, ini yang disebut dengan sababun nuzul. Ayat itu turun berkaitan dengan sebuah peristiwa, perbincangan di kalangan sahabat. Jadi setelah perbincangan ini merebak di tengah-tengah sahabat, kayak apa bu sahabat kita semalam itu, nah orangnya ya suhunya lah minuman, kalau orang satu lebih dua lebihnya satu telan. Nah, turun ayat tadi, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu. Mereka tidak berdosa. Kenapa? Karena pada waktu itu belum diharamkan. Nah, ini kan alasannya. Karena waktu itu belum diharamkan, mereka minum itu tidak berdosa. Tapi kalau yang ayat pengharaman sudah turun, ini kan tidak bisa lagi. Nah, artinya apa? Seorang gubernur tadi pemahamannya memang sampai pada tingkat pemahaman bahasa. Dia secara bahasa sudah benar apa yang dia pahami itu, tetapi dia belum tahu sebab turun ayat itu. Mengapa ayatnya turun? Oh, ternyata ketika perbincangan merebak berkaitan dengan para sahabat yang sudah meninggal dunia, mereka dulu suka mabuk-mabukan. Nah, jadi kan artinya apa? Ayat itu tadi berlaku untuk yang diperbincangkan itu, orangnya sudah mati, hukum haramnya sudah jelas. Tetapi ketika mereka mabuk itu belum haram. Nah, oleh karena itu tidak berdosalah mereka. Nah, ini artinya apa? Kalau tadi pertama harus tahu bersyarat. Nah, ini kan yang ketiga ini bersyaratnya sudah pasti ya, tetapi belum mengetahui sababun nuzulnya. Dan ini artinya apa? Untuk memahami ayat Al-Quran, di samping tahu bahasa Arab, tahu penjelasan Nabi tentang hal yang bersangkutan, yang ketiga tahu apa yang disebut dengan sababun nuzul. Yang keempat itu, ini memang perkembangannya belakangan. Di zaman Nabi belum ada pembahasan ini. Itu yang disebut dengan al-munasabat bainal ayati was-suwar. Jadi ada korelasi, ada hubungan yang erat antara ayat ini dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Nah, kalau tadi kan sedikit ada yang tadi kaitan asbabun nuzul, tetapi itu berkaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Artinya apa? Ayat yang sebelumnya sudah mengharamkan, yang ini berarti tidak berlaku seperti apa yang dipahami dalam bahasa. Nah, yang munasabat ini, ketika ayat itu dilihat dalam posisinya bicara tentang apa? Ini Allah sampaikan salah satu ayat yang mungkin apa istilahnya kontroversi. Betul belakang lah ada ngalih dipahami. Ini salah satu ayat di surah Ar-Rahman ayat 39. La yus'alu an dambihi insun walajan. Jadi kalau kita terjemahkan, manusia atau jin tidak ditanyai tentang dosanya. Nah, ini kan asa aneh. Berarti Al-Quran. Jadi menurut biasanya memang seperti itu. La yus'alu an dambihi insun walajan. Jenis manusia, jenis jin itu tidak akan ditanyai dosanya. Hai, kenapa kali ini jujur ke Al-Quran? Pemahaman kita kalau tersalih. Ayat ini mengapa atau perlu dipahami istilahnya munasabatnya, korelasinya dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ini kan surah Ar-Rahman ayat 39. Masih berkaitan dengan surah Ar-Rahman ayat 35 yang bicara tentang huru hara kiamat. Dan ini kan kalau kita ikuti informasi Al-Quran tentang huru hara kiamat itu sangat dahsyat, sehingga di surah Al-Haji disebutkan seakan-akan mereka orang mabuk sukara, wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Jadi huru hara kiamat itu orang sempoyongan. Jadi bagaimanapun kuatnya
ketika belum terjadi kiamat, tetapi ketika terjadi kiamat itu huru haranya sangat dahsyat. Itu kan kalau diinformasikan dalam ayat-ayat yang lain, orang yang hamil melahirkan ini belum saatnya, jadi prematur. Mengapa? Karena dahsyatnya kiamat itu. Orang yang menyusui anak, ini kan biasanya orang menyusui itu dengan rasa kasih sayang, itu anaknya terlepas. Biasanya kan apapun yang terjadi dipertahankan, anaknya tetap menyusu. Ini kan rasa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, memang seperti itu. Tetapi ketika huru hara kiamat, nah ini orang yang hamil melahirkan, orang yang menyusui melepaskan anaknya, sengaja atau tidak sengaja, memang tidak mampu bertahan untuk melanjutkan kasih sayangnya itu. Nah, kalau orang seperti itu, mungkinkah ditanyai tentang dosa? Andaikan, ini andai jalan, andai itu apa pada terjadi. Andaikan ditakoni juga, orang tidak akan mampu menjawab. Kondisi masing-masing itu sudah huru haranya luar biasa. Nah, ini bisa kita pahami. Mengapa tadi la yus'alu an jambi insun walajan? Mengapa jin manusia tidak ditanya tentang dosanya? Dosa jangan ditakoni, kalau kita nggak ada dosa. Nah, ini artinya apa? Waktunya bukan untuk tanya jawab. Karena kan kiamat itu mulai dari huru hara, kemudian semuanya binasa, kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya binasa kecuali Allah. Lalu nanti kan ada pembangkitan. Setelah dibangkit, lalu dihalal. Setelah dihalal baru ada perhitungan amal. Nah, ini artinya apa? Informasi tadi memang belum waktunya untuk menghitung amal, sehingga la yus'alu an dzambihi insun walajan itu betul-betul seperti itu maksudnya, karena memang konteksnya belum. Nah, ini ulun berbandingkan dengan apa aja. Mungkin kita kan berkendaraan, apakah nanti roda dua ya contohnya. Kita berkendaraan roda dua, sudah pakai helm, mengambil jalur sebelah kiri kan sesuai aturan. Mungkin kita tidak punya SIM, mungkin kita tidak bawa STNK. Nah, ketika tidak ada razia, aman-aman aja, asal jangan melawan arus atau ngebut luar biasa. Jadi kalau ngebut mungkin ditanya, tapi karena sudah mengikuti aturan, alat-alatnya lengkap aja, pakai helm, jalannya sebelah kiri, tidak ngebut, walaupun kita tidak punya SIM itu tidak ditanya. Ini sekedar perbandingan saja supaya ayat Al-Quran tadi itu la yus'alu an dzambihi insun walajan itu mengapa? Karena bukan waktu razia, kan tidak ditanyai. Memang belum waktunya. Tetapi pada ayat lain, surah As-Saffat ayat 24, Allah berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikanlah mereka, karena mereka ditanyai. Nah, ini mungkin kita bandingkan dengan masa razia atau waktu razia. Jadi ayat yang kedua ini surah As-Saffat ayat 24 ini bisa kita pahami ketika ada razia. Nah, ketika ada razia, kita kan sudah pakai helm, kita sudah bawa surat menyurat, peralatannya sudah lengkap, tetap aja disuruh singgah. Kenapa? Orang razia. Nah, ini ayat yang tadi itu ayat 24 surah As-Saffat. Allah berfirman kepada para malaikat, waqifu, hentikan mereka, suruh singgah. Innahum mas'ulun, mereka akan ditanyai. Karena kan ditanyai ada SIM, ada STNK, ya. Kalau sekarang kalau tambahannya sudah kan vaksin, itu kan tambahan. Nah, jadi artinya apa? Ketika ada razia, siapapun yang berkendaraan itu disuruh singgah. Nah, sehingga kan tidak ada pertentangan. Jadi kalau kita tidak mengerti, aturan mengenai itu. Tadi kan dikatakan ada mencakupi dosa jangan ditakuni, layas alu amdami insun walajan. Pada ayat ini waktu buruk innahum mas'ulun. Nah, ini artinya apa? Kesan-kesan bertolak belakang berbeda. Nah, ini
Sebenarnya Al-Quran itu tidak seperti itu, tidak ada pertentangan. Allah berfirman apa? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau Al-Quran itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Anda temukan banyak pertentangan. Nah, oleh karena itu, jika kita membaca Al-Quran terkesan ada perbedaan, terkesan ada pertentangan, nah maka tugas kita adalah bertanya kepada orang ahlinya. Jadi memang Al-Quran itu harus kita pahami, harus kita amalkan termasuk juga hadis Nabi. Nah, kadang-kadang ini hadis Nabi tidak seperti ajaran Al-Quran. Ini kan seolah-olah. Jadi ketika Al-Quran beda dengan ayat, satu ayat beda dengan ayat yang lain, ini perlu kita cari solusi. Atau Al-Quran beda dengan hadis, ini perlu kita tanyakan kepada orang ahlinya. Salah satu yang terkesan menurut Allah berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Silahkan